Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini masih mikrofonnya satu aja, jadi spring berdua. Eh, sahabat mimin semuanya, mengenai literasi ya, kita sudah tahu ya, kehidupan sekarang itu ya semuanya serba informasi yang masuk, mulai dari A sampai Z, 1 sampai 10 sampai 1000 kan, bahkan tak terhingga masuk ke ponsel kita semuanya. Jadi kadang-kadang itu grup WhatsApp itu penuh, full dengan informasi ya. Apakah itu benar atau tidaknya? Ya kadang ada beberapa pelaku informasi itu untuk mencari untung. Meningkatkan views agar mendapat AdSense gitu kan. Di antaranya YouTube dan lain-lain dibuat-buat ceritanya. Nah, itu digoreng semuanya. Kalau kita percaya semuanya, maka akan menimbulkan ya minimal konflik batin lah gitu ya. Maksimal ya konflik ini eksternal gitu kan yang lumayan seru gitu. Nah, ternyata nih di Islam ini sudah nekankan jauh-jauh hari sebenarnya. Nah, yaitu tabayun. Nah, ini kita kehadiran seorang pemateri yang yaitu Ustadz Gusti. Nah, Ustadz Gusti, boleh nggak sampean Ustadz memaparkan nih mengenai pentingnya berliterasi bagi umat Islam nih Ustadz Gusti? Boleh, Ustadz Gusti? Ya, selamat sore, Ustaz Ya, Rashid. selamat Ya. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. penonton Ustadz Rashid dimanapun berada. Ya. Ya. Ini Ustadz Rashid apa Kang Ocit nih? Abang Ocit aja. Abang Ocit. Ini channelnya khusus Abang Ocit aja. Iya, tapi channelnya Santri Milenial nih. Jangan Santri lupa ya, milenial. subscribe. Ya, santri milenial, subscribe. Ya, para subscriber, para viewer daripada Ustadz Rashid rahimakumullah. Jadi yang namanya literasi itu penting bagi umat Islam. Karena kita adalah ummatu Iqra. Kita adalah umat yang diperintahkan untuk membaca. Awal ayat yang turun kepada kaum muslimin ya adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang mana ayat pertamanya adalah bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya. Kehadiran teknologi kita pada saat ini membuat aktivitas membaca itu kita lakukan dimanapun. Tapi sayangnya, aktivitas membaca yang kita lakukan ini adalah aktivitas membaca yang tanpa kalau kita istilahkan itu tanpa mau ribet, Ustaz. Iya, atau ribet ya. Ya, ada HP, ada informasi yang beredar, itu langsung dicerna. Ya kan? Kalau dulu, kenapa dulu literasinya lebih bukan lebih kuat aja, tapi lebih mantap, lebih bagus. Karena literasi itu berdasarkan buku, Ustaz. Kalau kita mau lihat, ya buku itu nggak dikarang oleh sembarang orang. Penulisnya jelas, penerbitnya jelas. Tetapi kalau kita sekarang, nah, mau hujan. Tetapi kalau kita sekarang ya grup WhatsApp kita penulisnya tidak jelas, ya kan? Sumbernya tidak jelas dan yang dia utarakan juga terkadang menimbulkan fitnah. Berarti hoax itu fitnah ya Ustaz ya? Hoax itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Iya. Iya, Fitnah kalau dalam bahasa Arab itu ujian. Nah, inilah pentingnya kita cerdas dalam memilih dan memilah ya mana informasi yang kiranya itu bermanfaat bagi kita atau informasi yang tidak menimbulkan gesekan dengan orang lain. Ya. Nah, para ulama kita sudah mempraktekkan ini, Ustaz. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ya. Kalau ada orang fasik, ya, yang datang kepada kalian membawakan suatu kabar berita, ya. Ini orang fasik berarti ini orang jelas statusnya, ini orang fasik, jelas. Orang yang tidak jelas juga dihukumi fasik. Orang yang tidak jelas juga dihukumi fasik, Ustaz. Gitu ya. Maka diperlukan tabayyun. Nah, maka dari itu ini sudah dipraktekkan oleh ulama kita pada ribuan tahun yang lalu. Ya.
Inilah kenapa ada istilah studi hadis. Oh iya ya. Nah, hadis ini ya, kata salah seorang ulama ya, lihatlah kepada sanad karena dari sana kalian mengambil agama kalian. Iya kan? Kalau kita konteksnya sekarang, lihat dari siapa informasi itu ya, karena dari sana sikapmu. Oh iya. Ya, dari sana sikapmu. Karena informasi itu mempengaruhi sikap kita. Ya, ada orang yang waktu pilpres kemarin Oh iya ya. itu luar biasa cebong dan apa sih? Cebong dan kadal. Lupa ya. Kadrun, ya kadrun, Iya, iya. cebong dan kadrun. Kadrun itu ternyata singkatan. Kadal gurun. Oh iya. Itu ada sampai ya banyak dari kaum muslimin, bahkan ya kaum muslimin atau setanah air, bahkan tetangga, bahkan suami istri musuhan, Ustaz. Musuhan gara-gara termakan informasi yang merugikan dirinya sendiri padahal. Ya. Inilah pentingnya cross check. Ya, dari mana informasi itu berasal, apa muatan informasi itu, bermanfaatkah untuk kita dan lain sebagainya. Inilah kenapa cerdas berliterasi. Cerdas dalam berliterasi ini saya artikan saat mempunyai sikap kritis terhadap informasi yang didapatkan. Nah, itu grup WhatsApp, Ustaz. Bahkan kalau kita mendapatkan informasi dari satu buku pun, Dari penulisnya itu. tidak mesti apa yang ditulis oleh orang tersebut adalah kebenaran. Ya. Tidak mesti. Karena manusia tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Ya. Bahkan kalau misalkan B.J. Habibie pun, ya kan, yang diyakini sebagai orang tercerdas ya, di bangsa kita ini, saya yakin beliau juga pernah salah. Iya kan? Ya. Nah, informasi ya sealim apapun, ya bahkan kalau kita dapatkan informasi itu di kitab kuning pun, Ustaz, perlu kita lihat, Analisa kembali ya. kita analisa kembali ya bagaimana ucapan dari mu'alif tadi. Harus kita analisa. Ini benar enggak? Sesuai enggak dengan Quran? Sesuai enggak dengan hadis sahih? Ya. Karena ukuran bagi seorang muslim itu kesesuaian suatu pendapat itu dengan Quran dan Sunnah. Ya, kesesuaian pendapat tadi. Nah, maka dari itu kalau kita dapatkan informasi dimanapun sumbernya, cobalah kita semua untuk berpikir kritis. Ya. Nah, tetapi Ustaz, ada dua hal yang tidak bisa kita kritisi sebagai seorang muslim. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran yang tidak bisa kita kritisi, Ustaz. Tetapi penjelasan ulama terhadap Al-Quran itu bisa dikritisi. Ya. Hadis sahih yang sudah disepakati kesahihannya atau bahkan hadis mutawatir itu tidak bisa dikritisi hadisnya. Penjelasan ulama terkait hadis itu bisa dikritisi, ya, karena para ulama kita ini juga manusia. Ya, ini bukan berarti anak takabur ya. Tetapi itulah proses di mana manusia itu akan mendapatkan kemajuan, Ustaz, dari berpikir kritis tadi. Ya. Nah, maka dari itu ini bukan takabur ya. Kalau santri dulu, Ustaz, saking hormatnya sama kiainya, apa yang kata kiainya itu semuanya benar. Ya kan? Tapi kita enggak seperti itu. Apa yang dikatakan kiai mengandung kebenaran, ambil. Kalau kata kiainya salah, ya enggak usah diturutin. Semua kiai itu juga manusia. Makanya kita ini santri milenial. Ya, santri yang kritis terhadap sumber informasi. Dari manapun sumbernya, kecuali dari Quran dan Sunnah, kita tetap kritis. Oke. Nah, ini seru sekali nih pembahasannya teman-teman semuanya. Terutama kemarin nih, ya kita konteksnya tadi mengenai sudah lengkap semuanya mengenai tinjauan Islam. Nah, ini efeknya ternyata luar biasa, mimin semuanya, teman-teman semuanya. Di antaranya misalkan nih, kemarin ada informasi mengenai kebijakan suara azan gitu kan, mikrofon toa, nah, diatur
Lah, itu kalau kita baca teksnya bener-bener nih dari surat edaran menterinya, itu enggak sih, enggak mungkin kita menumbuhkan kemarahan dan lain-lain. Kenapa kita menumbuhkan kemarahan itu? Karena kita informasi itu ditelan setengah-setengah gitu kan. Coba kita cek surat edaran Menteri Agama itu tentang volume azan itu dikecilin aja, tidak terlalu nyaring, dirubah berapa volumenya gitu kan. Kemudian ada juga sebelum azan itu juga tidak dilarang mengaji kok. Tetap dilaksanakan itu coba di surat edarannya itu. Maka oleh sebab itu kita cerdas-cerdas dalam menerima informasi dan men-share-nya. Kalau kita share sembarangan tuh bahaya. Bisa jadi tuh memecah belah dan lain-lain. Akhirnya kita jadi salah satu pelaku hoax tadi, yaitu pelaku fitnah ya Ustadz ya. Loh, jangan sampai kita meremehkan kata share tadi, Ustaz. Kita mungkin satu, ya. Di belakang kita berapa orang yang melakukan share dari berita tadi? Iya kan? Nah, ini berbahaya, Ustaz. Abdullah bin Sabah itu, Ustaz, cuma satu orang, Ustaz. Kenapa sampai orang-orang yang pun tidak mengaku pengikutnya bisa melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Utsman? Ini kan ajib. Abdullah bin Sabah itu dia menyebarkan hoax dan di-share oleh ribuan orang sampai akhirnya pada bulan Zulhijjah, ya, kaum muslimin berkumpul di Madinah melakukan demonstrasi kepada Sayyidina Utsman, yang akhirnya demonstrasi itu berujung kepada pemberontakan mereka kepada Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman pun dibunuh. Fatal banget ya. Fatal, Ustaz. Gara-gara satu orang. Ini satu orang bikin hoax, Ustaz. Satu orang yang lain nyebarin. Share. Akhirnya banyak yang termakan, Ustaz. Banyak yang termakan. Bahkan diklarifikasi pun tidak mempan. Iya, benar. Iya kan? Sering ya. Sering. Diklarifikasi pun tidak mempan. Ini bahaya. Ya, kalau kita lihat zaman Khulafaur Rasyidun, kita lihat itu. Contohnya nyata. Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, terkait konteks azan tadi, Ustaz, menarik ya. Ketika ya orang itu menelan informasi dengan emosi, ya, lalu makna dari informasi tadi akan berubah 180 derajat, Ustaz. Nah, ini fatal juga kesalahan dari Gus Yakut. Astagfirullah ya. Menteri kita ya mengumpamakan azan itu dengan anjing. Suara anjing ini fatal. Kesalahan dalam komunikasi menurut saya. Komunikasi. Padahal maksudnya ya adalah mengatur toa masjid. Kenapa harus misalkan dengan suara anjing? Ya, kenapa nggak dimisalkan Ustaz? Ya, misalkan kita ini muslim, ya kan? Punya tetangga non muslim. Ibaratnya kita satu, mereka tiga. Ibaratnya. Dan diibaratkan lagi, ini ibarat kok ya. Ibarat ya. Orang-orang non muslim tadi ya punya waktu ibadah 5 kali dalam sehari kayak kita orang muslim. Ini ibarat loh ya. Ibarat ya. Orang non muslim tadi anggaplah orang Kristen ya. Orang Kristen ini ibarat ya. Saya ingin lagi ibarat ya. Jadi ibarat kan orang Kristen itu punya waktu ibadah 5 kali dalam sehari. Ya. Terus mereka melakukan ibadahnya di rumahnya. Ya. Atau di gereja di situ. Dan memakai toa. Dan mereka bernyanyi. 5 kali sehari orang muslim ini dengar. Ya. Coba diumpamakan seperti itu. Kira-kira enggak ada kali ya yang tersinggung. Iya. Nah, kalau kita di posisi seperti itu ya, otomatis kita juga ada suara ya. Suara dahsyat ya. Otomatis kita juga akan tersinggung, ya kan? Ya, bukan tersinggung, terganggu lah minimal. Agak terganggu. Nah, ini aturan tersebut untuk meminimalisir gesekan antar umat beragama supaya yang asalnya rukun menjadi lebih rukun, Ustaz. Oh gitu ya. Ya.
Yang asalnya kurang rukun menjadi rukun. Oh, gitu. Ya kan? Islam rahmatan lil alamin Ya, gitu ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan saya teringat Ustaz, ya. Dulu kiai saya menyampaikan di pondok bahwa ketika orang itu ada tidur Ustaz, ada teman kita tidur nih di pondok, kita ndak boleh ngaji nyaring-nyaring Ustaz, Supaya tidak mengganggu ya. supaya tidak mengganggu orang yang tidur Oh, Ustaz. itu perumpamaan gitu ya. Ngaji Ustaz, Ngaji lah. ngaji ini ibadah, tidur ini mubah. Ngaji sunnah, tidur mubah, Iya ya. ya kan? Tetapi ketika ngaji kita mengganggu orang lain, kita ini sudah mengganggu orang. Ibadah kita ini yang sunnah jadi haram Ustaz. Oh, gitu. Nah, ini perumpamannya Ustaz. Perumpamaan gitu. Ya. Belum lagi misalkan ada orang punya balita, ya. Memang ya nggak semua balita yang sensitif terhadap suara, tapi ada. Memang ada. Ada balita yang sensitif terhadap suara dan orang tuanya merasa terganggu kalau misalkan suara dari masjid tadi berlebihan, dari musola tadi berlebihan. Bahkan juga ada orang-orang lansia yang masya Allah kalau tidurnya nggak cukup, darah tingginya kumat Zat. Iya ya. Iya kan? Karena orang darah tinggi itu perlu tidur yang cukup tuh. Iya. Ya kan? Darah tingginya kumat. Nah ini bahaya Zat bagi kesehatan mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syukran Zat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya Muaz bin Jabal mengimami sholat, ya, dan Muaz melafalkan bacaan yang panjang, ya, Rasulullah tegur Muaz. Rasulullah tegur. Kenapa Rasulullah tegur? Karena di sana ada orang yang lemah, ada orang yang punya hajat, ya, ada anak kecil, ada lansia dan sebagainya. Maka seorang imam tadi, ya, harus memendekkan bacaannya, ya, melihat kepada makmumnya. Ya loh, padahal semakin bacaannya panjang, makin banyak dong pahalanya, Ustaz. Iya ya. Tetapi ketika bacaan panjang banyak pahala tadi diwarnai dengan orang-orang yang merasa terganggu, bukan terganggu sih, merasa Berat gitu ya? berat Zat menjalaninya dan akhirnya dia tidak sholat berjamaah. Gimana hukum imam ini? Iya ya. Iya kan? Nah ini Rasulullah SAW, masya Allah pertimbangannya luar biasa. Mungkin itu Ustaz. Mungkin itu Mimin semuanya. Jadi mengenai azan tadi sudah lengkap ya. Artinya memang dari Menteri Gus Yakut nih idenya cerdas sekali. Itu tujuannya adalah agar ada perubahan dari umat Islam sendiri. Karena itu 20 tahun yang lalu itu Gus Dur sudah menyuarakan. Bahkan beliau sempat menjuluki kita ini, Gus Dur ya bukan saya. Gus Dur menjuluki Islam sekarang kita ini adalah Islam kaset. Karena kata Gus Dur sehari-hari tuh nggak sering suara kaset ngaji dan lain-lain. Tapi orangnya tidur di rumah ya. Itu disebut sebagai Islam kaset oleh Gus Dur. Nah, itu evaluasi 20 tahun yang lalu. Nah, baru terrealisasi sekarang. Itu sebabnya kita harus ada perubahan yang lebih baik gitu ya. Bukan berarti melecehkan agama enggak. Bukan berarti membatasi enggak. Tapi itu ada perubahan ke yang lebih baik. Dan tugas Gus Yakut itu Menteri Agama, bukan Menteri Agama Islam. Mengayomi semuanya. Dan Islam juga hadir dengan rahmatan lil alamin ya. Melakukan ibadah itu dan lain-lain. Islam itu mengayomi semuanya ya Ustaz ya, tidak mengganggu atau apapun ke umat agama lain gitu. Oke, demikian santri milenial, paparan dari santri milenial. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh tinggalkan komentar ya. Insya Allah mungkin ada jawaban dan lain-lain. Kalau misalkan video ini bermanfaat, oke teman-teman, silahkan di-share. Kalau misalkan jangan lupa ya di like dan subscribe juga. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal jariah kita semuanya. Oke, Indonesia tetap harus lebih baik dan menjadi masyarakatnya semakin dewasa dalam rangka menerima informasi dengan literasi yang cerdas. Tidak asal literasi lalu disebar dan lain-lain akhirnya menjadi pelaku fitnah. Enggak. Indonesia harus lebih baik dan lebih cerdas. Apalagi dalam literasi harus level tertinggi, yaitu dia cerdas, menilai, kemudian menelaah, menilai, kemudian baru kita menyebarkan kalau informasi itu bermanfaat, kalau informasi itu benar dan berguna. Tapi kalau informasi itu tidak benar, opini dan lain-lain hanya untuk mencari rating,
Nah, itu tolong di-stop gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.